Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah. Pada malam ini adalah malam Ahad terakhir di tahun 1444 Hijriah. Ini malam Ahad di pekan terakhir, yang artinya kalau kita masuk ke malam Ahad pekan depan, kita sudah masuk malam Ahad tapi di pekan pertama bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Kalau menurut kalender, kalau tidak salah, di hari Selasa malam itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Nah, biasanya kajian kita adalah kajian tafsir Al-Quran, dan pembahasannya masih di surat An-Naba di awal juz 30. Tapi khusus malam ini pembahasan kita alihkan sebentar, pindah ke bahasan yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW, yang secara khusus pembahasannya adalah berkaitan dengan peristiwa dan momentum tahun baru Islam dan yang kita kenal dengan istilah tahun Hijriyah, dan fokus bahasannya berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan coba menceritakan agak lebih banyak atau agak lebih detail beberapa peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pembahasan sirah nabawiyah tentang hijrah ini satu bahasan dengan bahasan lain bisa beragam, bisa bermacam-macam dari sisi kedalaman dan kelengkapannya. Tentu kita akan menyesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk membahas bahasan ini. Yang pertama, tentu kita ketika menyebut tahun baru Islam biasa dinamakan dengan tahun Hijriyah. Ini dikarenakan penetapan tahun satunya adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah itulah tahun satunya. Tapi yang perlu diluruskan bukan berarti bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu di akhir tahun atau di awal tahun. Itu dua hal yang berbeda. Jadi yang akan kita coba bahas sekaligus juga perjalanan hijrahnya. Jadi ketika kita menyebut hijrahnya Nabi Muhammad SAW, beliau hijrahnya mulai meninggalkan rumah di bulan kedua, itu bulan Safar. Jadi bukan akhir tahun dan bukan awal tahun. Dan peristiwanya pada tahun ke-14 dari kenabian. Tetapi pada saat itu belum ada penetapan tahun 1, 2, 3, 4 sampai dengan seperti sekarang tahun 1440. Penetapan bulannya sudah ada, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah ada. Jadi urutan bulannya yang 12 sudah dikenal. Bahkan dalam surat At-Taubah Allah SWT menegaskan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah SWT ada 12. Jadi 12 bulan itu sudah ditetapkan. Tetapi tahunnya tahun 1, 2 dan 3 belum. Sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW belum ditetapkan tahun satunya kapan. Pindah ke masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Sampai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga belum ada penetapan tahun satunya kapan. Pindah masa kekhalifahannya Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebagai khalifah, setelah menjabat sebagai khalifah beberapa tahun, beliau merasa perlu menetapkan tahun satu. Tahun satunya ini kapan? Karena ini berhubungan dengan administrasi
pemerintahan. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya menghafal tahun kalau tidak ada urutannya dan hanya menggunakan peristiwa yang besar. Misalnya, kita semua pernah belajar sirah nabawiyah. Nabi Muhammad SAW lahir tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah itu tahun berapa itu? Kan susah gitu ya. Sementara penetapannya bukan berdasarkan nama hewan juga, seperti yang ada pada kalender di umat lain. Tahun gajah cuma karena peristiwanya ada peristiwa besar, yaitu pasukan Abraha yang akan menyerang Ka'bah menggunakan gajah. Maka dinamakan dengan tahun gajah. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran dengan surat Al-Fil. Ada Ashabul Fil. Tapi tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya tidak menggunakan nama hewan. Jadi tidak menggunakan hewan-hewan tertentu. Nah ini yang tentu menyulitkan. Tahun terakhir Nabi Muhammad SAW hidup itu dinamakan dengan tahun Haji Wada, karena peristiwanya yang besar tahun itu adalah peristiwa Haji Wada. Bisa dibayangkan yang berangkat haji lebih dari 10.000. Untuk angka 10.000 sangat besar saat itu. Dengan jumlah sahabat saat itu 120.000, itu angka 10.000 angka yang besar. Itu yang berangkat haji, belum dari yang ada di penduduk Mekah. Nah, kalau nama-nama tahun itu berdasarkan peristiwa, tentu kita kesulitan menghafalnya. Nah, misalnya kita mau menyebut tahun 2020, kalau tidak ada angkanya, kita paling cuma bisa menyebutkan tahun COVID ya, atau tahun pandemi. Terus sebelumnya namanya apa? Ya tahun sebelum COVID ya. Kan susah gitu kita menyebutnya. Terus 2 tahun sebelumnya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Ya, termasuk kita mencoba untuk merekam perjalanan hidup kita masing-masing pun akan sulit kalau tidak ada hitungan tahun 1, 2, 3. Kan kita bisa menyebutkan, oh ya, dulu saya SD kelas sekian, usianya sekian. Saya dulu menikah usia sekian. Itu kita bisa menyebut dengan mudah karena apa? Ada hitungan-hitungannya. Kalau tidak ada, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Nah, inilah salah satu jasa besarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bermusyawarah dengan tim intinya, orang-orang yang memang diajak diskusi, dan waktu itu memutuskan tahun 1 diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya ada 3 pilihan: tahun kelahiran, kemudian tahun hijrah, dan tahun wafat. Tapi yang dipilih dan akhirnya kemudian diputuskan tahun 1 adalah tahun ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun tersebut. Nah disitulah mulai dihitung tahun 1. Maka semua peristiwa sesudah itu mengikuti hitungannya tahun 1, 2, 3, 4 seperti sekarang sama tahun 1444. Kalau sebelum itu berarti sebelum tahun 1 ya. Sebelum tahun 2. Dan ya 5 tahun sebelum hijrah. Ketika orang menyebut kapan Khadijah wafat, istri Nabi Muhammad SAW, disebutkan beliau wafat kira-kira sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Orang menyebut 2 tahun, 3 tahun itu lebih mudah karena ada patokannya. Nah inilah pentingnya. Dan semuanya pilihannya baik lahir, hijrah maupun wafat, ini yang unik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semuanya terjadi menurut pendapat yang masyhur, semuanya terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi Senin 12 Rabiul Awal itu bukan cuma maulid, bukan cuma kelahiran, tapi juga hijrah dan wafat. Jadi bukan cuma kelahiran, tapi hijrah dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah kita kan bahas secara khusus bulan ini tentang hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini berawal dari pertemuan orang-orang musyrik. Mereka kumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah penting yang ada di kota Mekah. Kalau dalam skala negara di negeri kita seperti gedung DPR MPR.
para tokoh-tokoh kumpul, dan setiap kabilah ada perwakilannya. Sebagian besar langsung pimpinannya, tidak diwakili, tapi langsung pimpinannya. Nah kemudian pada saat ya, pada saat mereka mengadakan pertemuan, tiba-tiba ada datang orang tua yang bukan penduduk Mekah dan bukan orang Quraisy. Ya, penduduk Mekah yang bukan orang Quraisy datang ikut dalam pertemuan tersebut. Maka orang-orang heran, siapa ini? Lalu mereka bertanya, "Mani Syekh?" Siapa Anda ini? Wahai Syekh, artinya orang tua. Dia mengatakan Syekhun bin Najd. Saya orang tua dari Najd. Saya datang mendengar berita bahwa Anda kumpul untuk membicarakan tentang cara yang paling efektif menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka kumpul, ini yang kumpul adalah orang-orang musyrikin. Mereka pusing gimana caranya menghentikan dakwah Islam. Lalu mereka mengadakan pertemuan. Nah, nanti kita akan sampaikan di akhir siapa sebetulnya orang ini, orang tua ini. Ketika pertemuan, kemudian muncul beberapa ide. Usulan pertama, gimana kalau seandainya kita usir aja? Mereka berniat untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah, dan kalau sudah diusir kan kita tidak ada urusan, sudah di luar kota Mekah. Tapi kemudian orang tua ini memberikan tanggapan, menurut saya kurang pas. Karena nanti kalau diusir, sementara beliau ini orang yang punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Dan kalau nanti tambah banyak pengikutnya akan menjadi ancaman bagi Mekah. Maka usulan ini ditolak. Yang kedua, usulannya diikat di penjara di salah satu tempat di kota Mekah sampai mati. Nah, tapi usulan ini juga ditolak oleh orang tua ini. Karena apa? Dianggap ini usulan yang kurang pas. Nanti pengikut-pengikutnya bisa datang dan mereka menuntut supaya dibebaskan, termasuk keluarga besar. Nah, kemudian usulan ketiga ini munculnya dari Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Kalau usulan pertama dan kedua itu usulannya dari dua orang yang berbeda dan bukan Abu Jahal. Abu Jahal punya usulan, menurut saya yang paling bagus dan mungkin kalian tidak membayangkan usulan ini, yaitu kita bunuh. Dan cara membunuhnya pun Abu Jahal sudah merancang membunuhnya dengan cara setiap kabilah mengutus seorang pemuda, lalu kita bunuh bareng-bareng. Jadi semua pemuda, semua kabilah ada perwakilannya, dan targetnya cuma satu orang. Kemudian Abu Jahal sudah memperhitungkan, kalau berhasil rencana ini dan sampai terbunuh, keluarga Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf, keluarga besar Nabi Muhammad SAW, tidak bisa menuntut balas nyawa dibayar nyawa. Karena apa? Yang membunuh banyak. Kalau satu berhadapan dengan satu, artinya satu orang membunuh satu orang, bisa nyawa dibayar nyawa. Tapi kalau satu yang dibunuh lalu yang membunuh ada 30 misalnya, kan nggak mungkin. Apa pilihannya? Pasti langsung pilihan yang kedua, yaitu tebusan. Tebusannya apa? 100 ekor unta. Mereka sudah siapkan juga. Jadi ini kita bisa bayangkan persiapannya. Nah, yang menarik adalah setelah Abu Jahal usul seperti ini, yang langsung merespons dan setuju adalah kakek tua ini. Kakek tua ini mengatakan, ini ide yang saya rasa bagus. Ternyata kakek tua ini adalah iblis. Kakek tua ini adalah iblis yang menjelma sebagai manusia. Dari sini ada pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa persekongkolan antara dua setan sekaligus, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Dan nggak tanggung-tanggung, yang turun tangan langsung adalah iblis. Yang turun tangan langsung adalah iblis. Jadi idenya dari Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, disetujui oleh iblis. Dan iblis nggak membiarkan begitu saja.
iblis sampai turun tangan. Kalau kita melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan gangguan pada manusia, kita dapati bahwa iblis itu cukup ngirim pasukan tiap hari. Iblis itu ba'atha junudah, mengirim pasukannya ke tengah-tengah umat manusia. Kerjanya apa? Menggoda manusia supaya melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan apapun. Dan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa iblis itu setiap hari mengutus pasukannya, ba'atha junudahu. Kemudian setelah mereka semua mengganggu manusia, melakukan kejahatan, masing-masing lapor. Nah, masing-masing lapor, kemudian yang satu mengatakan saya sudah mengajak orang ini supaya mencuri, ya, entah itu melakukan perbuatan apapun. Nah, tapi salah satu yang diapresiasi oleh iblis adalah ketika ada pasukannya yang mengganggu manusia, supaya apa? Supaya rumah tangganya rusak. Maka kalau sampai bisa membuat rumah tangga pisah, ya, suami mencerai istrinya, nah iblis kemudian mengapresiasi dengan cara apa? Kalau orang sekarang dipeluk, kemudian dikasih mahkota. Makanya ini menjadi salah satu penghargaannya iblis kepada pasukannya yang berhasil membuat rumah tangga menjadi berantakan. Nah ini kalau ibarat sayembara, ini sayembaranya iblis yang berhasil dikasih penghargaan, dikasih mahkota. Tapi itu tetap yang turun tangan siapa? Pasukannya. Pada peristiwa hijrah yang turun tangan siapa? Iblisnya langsung. Kita bisa bayangkan ini berarti masalahnya sangat serius. Kalau sampai iblis turun tangan, berarti ini kan bukan biasa. Kita bisa mengukur bagaimana iblis melihat bahwa ini satu hal yang sangat strategis. Sampai akhirnya turun tangan langsung. Nah, setelah pertemuan itu dan akhirnya diputuskan, kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mereka berbuat makar, merencanakan makar untuk membunuh. Tadi mengusir, kemudian memenjarakan dan membunuh. Nah, ini diputuskan. Keputusan itu kapan? Itu kejadiannya pada hari Kamis. Kejadiannya hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian, yang kemudian jadi tahun 1 Hijriah. Kalau Masehinya tanggal berapa? 12 September tahun 622. Ini peristiwa pertemuannya tadi. Setelah diputuskan, kemudian malaikat Jibril langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan malam ini juga tidak boleh tinggal di rumah, harus berangkat hijrah, harus meninggalkan rumah. Jadi siangnya, dan itu waktunya kira-kira waktu duha, waktu pertemuannya. Langsung siang itu juga Nabi Muhammad SAW kemudian datang ke rumah Abu Bakar, menginformasikan apa yang sudah didapatkan. Berarti bukan izin lagi, tapi perintah untuk hijrah. Sebagian sahabat sudah hijrah, tapi sebagian lagi ada yang belum. Nabi Muhammad SAW menunggu perintah dan saat itu juga dapat perintah untuk hijrah. Ketika mau menyampaikan rencana itu, masuk ke dalam rumah, beliau tahu di rumah ada orang lain. Lalu beliau pesan kepada Abu Bakar, tolong yang di rumah diminta keluar dulu, karena akan ada satu hal yang sangat rahasia yang mau disampaikan. Nah, kemudian Abu Bakar menyatakan, tidak perlu khawatir, mereka ini adalah keluarga Anda. Mereka ini adalah keluarga Anda, jadi bukan orang lain. Kenapa disebutkan keluarga? Karena di situ ada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada siapa lagi? Ada Asma. Kemudian ada Abdullah. Nah, singkat cerita lalu kemudian disampaikan rencana hijrahnya. Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan hijrah. Dan ketika disampaikan bahwa untanya sudah disiapkan, Nabi SAW menyatakan, iya, saya terima, tapi saya bayar harganya. Beliau nggak mau menerima pemberian dari Abu Bakar. Beliau sudah berterima kasih, sudah dicarikan, tapi beliau minta supaya itu dibayar. Nah, kemudian akhirnya rencana disiapkan. Setelah disampaikan kepada Abu Bakar pun menyiapkan. Nabi SAW juga menyiapkan. Beliau menyiapkan orang
Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Dan besoknya diminta untuk mengantarkan barang-barang titipan. Dulu belum ada namanya bank, belum ada berangkas. Orang kalau titip barang di mana? Cari orang yang bisa dipercaya. Al-Amin siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka meskipun beda keyakinan, beda agama, tapi mereka tahu persis ini orang bisa dipercaya. Tidak punya cacat di situ. Bukan pembohong, bukan penipu. Jadi mereka percaya. Mau nitip barang, titipkan pada beliau. Aman. Nah, Ali bin Abi Thalib ditugaskan. Kemudian Abu Bakar juga menugaskan putra-putrinya. Putrinya Asma dengan Aisyah termasuk yang menyiapkan perbekalan termasuk makanan. Dan makanannya disiapkan setiap hari untuk dibawa ke tempat Nabi SAW dan Abu Bakar tidak atau bersembunyi. Karena rencananya bersembunyi selama 3 hari. Tadi tanggal 26. Jadi 3 hari berarti sampai dengan tanggal 1 Rabiul Awal. Selama bersembunyi, putranya Abu Bakar yang mengantarkan, yang menyiapkan makanan putrinya, yang mengantarkan putranya Abdullah. Abdullah mengantarkan makanan, tapi juga ditemani oleh Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini pembantunya yang kerjanya menggembala kambing. Tujuannya apa? Ketika Abdullah mengantar makanan, kemudian Amir bin Fuhairah bawa kambing, kambingnya bisa diperah susunya, bisa sekaligus untuk minum. Jadi langsung dapat susu kambing. Ini susu murni. Kemudian tujuan yang kedua, setelah Abdullah turun, Amir bin Fuhairah ini bawa kambingnya berada di belakang. Untuk apa? Menghilangkan jejak. Sehingga kalau orang melihat di tanah, melihat ada jejak kaki, kan lebih banyak kaki kambingnya. Kalaupun kemudian terlihat ada kaki orang, mereka kan berkesimpulan ini paling penggembala kambingnya. Tapi kalau cuma kaki orang kan mencurigakan. Tapi kalau banyak kaki kambing, nah ini bisa menghilangkan jejak. Dan itu dilakukan selama 3 hari. Dan Abdullah tugasnya juga untuk apa? Selain mengantar makanan, sehari-hari kumpul dengan orang-orang musyrikin untuk menjadi informan, mendengar langsung apa yang dibicarakan oleh orang musyrik. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari. Ali bin Abi Thalib ketika ditugaskan untuk tidur, Ali mengatakan, saya tidak pernah merasakan tidur yang paling nyenyak seperti tidur pada malam Rasul. Itu kalau kita yang menjalani, bisa jadi mungkin kita nggak bisa tidur. Bayangkan kalau seandainya diberitahu nanti malam akan ada orang datang ke rumah kita, geruduk, dan orang bawa pedang, bawa celurit, bawa parang, dan tugasnya cuma satu, bukan negosiasi. Tugasnya cuma membunuh. Itu kalau kita di rumah itu, apa bisa tidur? Dan tujuannya pasti cuma di situ, bukan ke tempat lain. Kemudian rumahnya juga bukan dalam posisi rumah yang kemudian ada pintu gerbang yang sangat kokoh dan kuatnya. Rumah di zaman itu sederhana sekali. Kalau orang mau mendobrak rumahnya sangat mudah. Nah, Ali bin Abi Thalib tidur. Kenapa yang membuat Ali bin Abi Thalib bisa tidur? Iman. Karena apa? Ini perintah Nabi SAW. Dan yang kedua, sudah disampaikan bahwa besok ditugaskan untuk mengantarkan barang-barang. Berarti besok masih hidup. Nah, berarti masih hidup. Lalu ditugaskan mengantar. Tolong nanti barang ini diantarkan. Nah, ini diantarkan. Ini punyanya siapa? Punyanya satu persatu ditunjukkan. Berarti kan besok masih hidup. Ya, masalah nanti malam seperti apa itu urusan lain. Tapi Nabi SAW ketika pesan itu kan berarti beliau pasti besok masih hidup. Ya, beliau tenang. Meskipun akhirnya di penghujung malam ketika mereka datang dan tidak menemukan Nabi Muhammad SAW, mereka marahnya luar biasa. Diseret Ali bin Abi Thalib dari rumah Nabi SAW sampai ke depan Ka'bah. Diinterogasi, tapi Nabi SAW saat itu tidak menginformasikan beliau bersembunyi di mana. Nah, itu pentingnya menyampaikan informasi secukupnya. Dalam kondisi-kondisi genting, tidak semua informasi disampaikan. Cuma disampaikan bahwa akan hijrah.
Kemudian akan pergi kemana nggak diceritakan. Ali bin Abi Thalib nggak tahu. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib diinterogasi, dihajar habis-habisan seperti apapun, nggak bisa tunjukkan. Karena emang nggak tahu sembunyinya di mana. Tahu kalau mau pergi dengan Abu Bakar, tapi nggak tahu kemana. Nah, nggak dapat informasi, ya sudah pergi ke rumahnya Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar yang ada pas kebetulan Asma. Asma putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Nah, begitu lihat Asma, ya jadi sasaran, diinterogasi, nggak bisa cerita juga. Betul tiap hari bikin makanan, tapi kan nggak diberi informasi kemana. Tapi jadi korban, dihajar sampai kemudian antingnya lepas. Kita bisa bayangkan itu pukulannya sekeras apa. Kalau seorang wanita dipukul dengan sangat keras sampai antingnya lepas, itu kan pukulannya sangat keras dan luar biasa. Nah, Asma mengalami itu. Tapi Asma tetap ya nggak bisa menjelaskan karena apa? Karena nggak tahu. Tahu kalau Nabi SAW bersembunyi, kemudian berangkat dengan bapaknya, tapi ke sebelah mana ya nggak tahu. Akhirnya mereka ya lagi-lagi nyebar orang, menyebar kemana-mana. Yang paling banyak adalah disebar ke arah utara. Kenapa? Karena Mekah itu di selatan, Madinah di utara. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti tujuan yang paling jelas adalah ke utara, sehingga mereka langsung ngirim orang-orang untuk ngejar. Dan ngejarnya pakai kuda, karena berangkat pakai unta. Kalau masih dalam hitungan jam atau dalam hitungan setengah hari masih bisa terkejar. Kalau berangkatnya naik unta, dikejar pakai kuda masih bisa. Ke arah utara itu yang paling banyak. Ternyata nggak dapat. Karena Nabi Muhammad SAW sembunyi ke selatan. Dia bukan ke arah utara, justru beliau bersembunyi ke arah selatan kota Mekah di gua yang namanya Gua Sur. Gunungnya, bukitnya namanya Jabal Sur. Nah, bersembunyi di situ selama 3 hari sampai kemudian tanggal 1 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan ketiga. Jadi kita sampaikan hijrahnya bukan di awal tahun dan juga bukan di akhir tahun. Tanggal 1 Rabiul Awal beliau mulai perjalanan dari Gua Sur menuju Makkah. Perjalanan sekitar 7 hari. Sampai di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, pada saat berangkat Nabi SAW ini kan kita semua ketahui pedagang. Abu Bakar juga pedagang. Dan beliau bukan pertama kali keluar kota Mekah. Jadi kalau di buku Sirah Nabawiyahnya Imam An-Nawawi disebutkan usia 12 tahun saja beliau bukan berangkat dari Mekah ke Madinah, sampai melebihi Madinah ke negeri Syam, wilayah namanya Busra. Jaraknya lebih dari 1000 km dan itu baru usia 12 tahun. Artinya kalau cuma sekedar Mekah Madinah sudah pernah. Maksudnya nggak ngerti jalan. Tapi ternyata beliau menggunakan penunjuk jalan. Abu Bakar juga. Abu Bakar juga bukan orang pertama, bukan orang yang baru pertama kali keluar kota Mekah. Ini pedagang. Tapi kenapa menggunakan penunjuk jalan? Karena ini perjalanan sangat rahasia dan tidak boleh menggunakan jalur yang biasa dilalui orang. Maka harus orang yang sangat ahli. Harus sangat ahli, ngerti jalan gimana caranya berangkat dari Makkah sampai ke Madinah, tapi bukan lewat jalur biasa. Ada peneliti di Saudi nulis buku dan itu bukunya menjelaskan tentang perjalanan Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian tempat yang dilalui itu rutenya, kalau peta itu lewat mana, kemudian difoto dengan foto sekarang, kemudian kira-kira tinggal di situ berapa lama, nanti melakukan perjalanan lagi, lalu perjalanannya kira-kira pagi, siang, sore atau malam, selama 7 hari itu seperti apa. Beberapa tempat sudah pasti, beberapa tempat yang lain lagi diteliti, penelitiannya hampir sekitar 25 tahun dan bukunya sekarang sudah
terbitkan, tapi saya masih berbahasa Arab dan belum diterjemahkan. Ini penelitian luar biasa. Karena yang sudah pasti bukan, kalau Bapak Ibu sekalian pernah umroh, pernah haji, kan ada jalan raya, nah, jalan tol dari Mekah ke Madinah, bukan itu. Rutenya bukan itu. Kalau sesekali ketemu gitu atau berpapasan di satu titik tertentu, iya. Tapi bukan itu yang ditempuh oleh Nabi SAW. Bukan menggunakan jalan tadi. Dan waktu itu sudah pasti kan belum ada aspal juga, ya. Ini jalannya tidak mudah. Nah, apa pelajaran yang kita dapatkan dari sini? Ini yang namanya tawakal yang sebenar-benarnya. Tawakal itu, kalau mau kita belajar dari hijrah Nabi Muhammad SAW, inilah makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal itu bukan berarti tidak usaha. Jelas itu salah. Tawakal juga bukan usaha tapi asal-asalan. Tawakal juga bukan usaha yang global-global saja. Bukan. Nabi apa? Tawakal itu artinya usaha, dan usahanya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan detail. Nabi Muhammad SAW ketika menyiapkan dari mulai mau hijrah, itu disiapkan dengan sangat detail satu persatu. Barang apa yang dibawa, kemudian barang-barang titipan tadi satu persatu diselesaikan, siapa yang ditugaskan, kemudian yang menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyiapkan barang tadi diantarkan kapan, siapa yang mengantarkan, semuanya diatur dengan sangat detail. Nah, itu yang namanya tawakal. Kalau kita ingin belajar tawakal, salah satunya adalah belajar dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap tawakal setelah itu, tapi apa? Usahanya sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh usaha yang namanya tawakal kemudian kita asal-asalan, usahanya tidak serius. Karena apa? Karena jelas tetap ditolong oleh Allah SWT. Kan bisa saja Nabi Muhammad SAW hijrahnya ya asal-asalan aja. Mau siang hari orang musyrikin lihat, kan nggak mungkin begitu. Meskipun sudah pasti ditolong oleh Allah SWT, tapi bukan begitu caranya bertawakal. Ada strategi yang diatur, dan strateginya sangat luar biasa sampai pada bagian-bagian yang sangat detail. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, salah satu yang juga kita lihat dari apa yang beliau rasakan adalah kesedihan yang luar biasa. Makanya kemudian hijrah itu menguras pikiran dan perasaan. Betul-betul perasaan yang sangat mendalam, kesedihan yang sangat mendalam dirasakan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW ketika melihat kota Mekah kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, wahai Mekah, Anda ini, Mekah ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT dan tempat yang paling saya cintai. Tetapi masalahnya saya diusir. Laula qaumuki akhrajuni, seandainya kaum, ya, maksudnya kaum yang tinggal di tempatmu yaitu di Mekah tidak mengusir saya, demi Allah saya tidak keluar dari kota Mekah. Jadi sedihnya luar biasa. Jadi jangan dibayangkan kemudian hijrah juga enak. Ini sedih luar biasa. Dan pengorbanannya berat. Bisa dibayangkan ya, yang paling sederhana korbannya, orang punya rumah, pada saat hijrah kan nggak bisa bawa rumah ditinggal kosong dan nggak mungkin dijual, nggak mungkin kontrakan, nggak mungkin semua. Terus barang-barang, mosok bisa hijrah pakai untanya cuma satu orang satu, mosok bisa bawa meja, kursi, barang-barang nggak mungkin Pak, nggak mungkin bisa. Mau bawa apa? Kalau perjalanan jauh seperti itu nggak bisa bawa barang-barang yang banyak. Ditambah lagi beliau asli Mekah, bapak ibunya Mekah, mbahnya Abdul Muthalib juga Mekah, buyutnya juga Mekah. Artinya Abdul Muthalib sampai ke kakeknya yang nomor 7, nomor 8 asli Mekah. Artinya betapa menyakitkannya peristiwa tersebut sampai akhirnya beliau terpaksa harus meninggalkan Mekah. Itu sebabnya kemudian pada saat beliau sudah sampai di Madinah pun beliau kadang-kadang rindu dengan Mekah. Pernah suatu ketika ada sahabat yang datang
ditanya oleh Nabi SAW, di Mekah lagi musim apa? Ya kira-kira sama seperti kalau Bapak Ibu sekalian asli Jogja, asli Kauman, terus kemudian setelah itu tinggal di tempat lain dalam waktu yang lama. Ketemu orang Jogja, tanya, sekarang gimana ya? Mungkin tanya masih gede, tanya Kauman, tanya ini itu. Karena sudah lama meninggalkan itu. Kalau kita masih banyak yang bisa diceritakan. Kalau makan kira-kira yang mau diceritakan apa? Bebatuan, ya, tanaman, tanaman apa? Kemudian tempat rekreasi juga nggak ada. Nah, kemudian orang ini mengatakan rumput ilhir baru tumbuh. Rumput ilhir baru tumbuh. Artinya pada saat meninggalkan kota Mekah, rumput ilhir baru tumbuh di kota Mekah. Itu menggambarkan bagaimana kesedihan yang mendalam ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian ketika Nabi SAW hijrah, orang musyrik itu masih terus mencari. Posisi beliau sebagai DPO, orang yang dicari-cari, dan harganya setara dengan 100 ekor unta. Siapa bisa menghadirkan kepalanya dapat hadiah 100 ekor unta. Akhirnya dia ditugaskan banyak. Beberapa orang ditugaskan sampai beberapa orang ahli jejak ditugaskan untuk mencari Nabi Muhammad SAW di mana. Jadi ahli jejak itu di kalangan masyarakat jahiliyah saat itu, di masyarakat Arab, mereka punya keahlian luar biasa. Jadi cukup nanti melihat jalan atau melihat kalau itu jejaknya sudah hilang karena pasir kemudian ditiup angin, dia bisa mengetahui dengan cara lain. Salah satu riwayat yang disebutkan oleh Dr. Mahdi Rizko Ahmad, orang ahli jejak ini ditugas untuk mencari Nabi Muhammad SAW, dan ternyata dia berangkatnya persis ke arah Gua Thur. Persis ke arah Gua Thur. Tapi kemudian dia cuma mengatakan begini, sampai di pintu gua, dia mengatakan jejak itu berhenti di sini. Terus nggak tahu terusannya kemana. Ya sebenarnya sudah tinggal dikit lagi tuh, tinggal masuk lagi ketemu. Tapi Allah kemudian takdirkan untuk tidak melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Memang guanya sempit, kemudian juga posisinya orang pada saat berada di situ posisinya miring. Namanya juga orang sembunyi ya. Dan takdirkan pada saat sampai di situ yang bersangkutan nggak melihat. Tapi itu kehebatan yang luar biasa. Orang itu berhasil menemukan jejak dan sudah tepat sebetulnya. Jadi cuma tinggal dikit lagi. Nah itulah yang namanya usaha. Jadi sudah betul sampai di situ, Nabi Muhammad SAW sudah bersembunyi dan sisanya pertolongan Allah SWT. Itu kalau nggak ada pertolongan Allah SWT, ketemu itu, ketangkap. Tinggal dikit, jaraknya cuma dalam hitungan meter dan sudah langsung dapat. Nah kemudian Nabi SAW akhirnya kemudian hijrah, dan tentu perjalanan hijrah ini masih panjang karena nanti ada Suraqah bin Malik yang mengejar dan kudanya, kemudian nanti ada tenda Ummu Ma'bad sampai kemudian tiba di Kuba melaksanakan sholat Jumat, membangun, kemudian masuk ke kota Madinah sampai akhirnya tiba di kota Madinah. Nah, banyak ulama sejarah mengatakan beliau SAW tiba di kota Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal, sama dengan hari lahirnya Senin 12 Rabiul Awal, dan wafatnya juga Senin 12 Rabiul Awal. Jadi ini yang luar biasa dari hidupnya Nabi SAW. Demikian karena sudah bermasuk waktu Isya, kita cukupkan. Inilah sekelumit dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Kita cukupkan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.